Ya Rasulullah, wahai Rasul, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Tolong dong tunjukkan kepadaku dengan satu amalan, pekerjaan, kalau saya melaksanakan amal ini, pekerjaan ini, Allah cinta kepadaku dan seluruh manusia juga cinta kepadaku. Wah, luar biasa ini Pak. Dicintai oleh Allah dan dicintai oleh siapa? Kita semua. Satu sama lain Pak, ada cinta yang sebenarnya. Dicintai oleh semua manusia yang ada di dunia ini. Lebih-lebih Allah juga cinta sama kita. Faqala, maka dijawab oleh Rasulullah, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah terhadap dunia, sikapi dunia itu sesuai dengan perintah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, ghafiril dhanbi wa qabilit taubi, syadidil iqabi, dzit tawli, la ilaha illahu, ilaihil masir. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna nabiyana wa imamana wa qurrata ayunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiy al-karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Kita masih membersamai kitab Tazkiyatun Nafas, satu kitab yang khusus membahas bagaimana kita semua bisa mengelola hati kita. Hati yang merupakan penentu baik dan tidaknya seluruh aktivitas fisik kita. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki ini bergerak setiap hari. Baik dan tidaknya mata memandang tergantung bersih dan tidaknya hati kita. Baik dan tidaknya kita mendengar ucapan orang itu juga sangat bergantung baik dan tidaknya hati kita pula. Baik dan tidaknya kita berbicara itu juga sangat bergantung dengan baik dan tidaknya hati kita pula, dan begitu seterusnya. Panjang lebar sudah kita membahas macam-macam hati, penyakit-penyakit hati, racun-racun hati, dan
kita juga sudah masuk pembahasan satu persatu min asbab hayatil qalb, sebab-sebab hidupnya hati, dari zikrullah, tilawatul Quran, membaca Al-Quran, istighfar, berdoa, bersalawat kepada Nabi, dan terakhir kita membahas bulan yang lalu adalah qiyamul lail, salat malam, menghidupkan malam. Ini semua adalah cara efektif bagi kita untuk bisa menghidupkan hati kita. Malam ini kita masuk poin berikutnya, min asbab hayatil qulub, dari sebab-sebab hidupnya hati. Berikutnya adalah az-zuhdu fid dunya wa bayan haqaritaha. Zuhud terhadap dunia. Ya, apa itu zuhud? Jamaah sekalian, kita memang dihadapkan dengan fenomena di lapangan tentang zuhud ini yang salah mengartikannya. Zuhud diartikan orang yang tidak suka dengan dunia. Ini keliru, Pak. Karena sampean jenengan diturunkan oleh Allah ke dunia untuk ngurus dunia, mengelola dunia, dan jenengan satu-satunya makhluk Allah yang dipercaya oleh Allah menjadi khalifahnya dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, termasuk juga malaikatnya. Allah tetap percaya kepada kita manusia untuk turun ke dunia, mengurus dunia dan mengendalikan dunia. Sebab di mana kita akan bisa mengurus, mengendalikan dunia kalau sampean tidak merasa memilikinya, tidak merasa mencintainya? Silahkan kita cintai dunia, tapi cintanya itu tidak melekat di hati, Pak. Cintanya cukup di tangan, yang akan kita kendalikan oleh hati kita. Orang zuhud itu berpikir, Pak, Ibu, harta dunia yang kita miliki ini bisa kita bawa ke surga. Itu saja sebenarnya jamaah sekalian makna zuhud dalam agama ini. Nah, saudara, pada kitab ini dimulai dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Abbas Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Ini hadis riwayat Ibnu Majah, At-Tirmidzi dengan hasan, dengan sanad yang hasan. Dan biasanya setiap masuk bab zuhud selalu muncul hadis ini. Qala, dia berkata, jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang datang menemui Nabi. Faqala, dan bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasul, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Tolong dong tunjukkan kepadaku dengan satu amalan, pekerjaan, kalau saya melaksanakan amal ini, pekerjaan ini, Allah cinta kepadaku dan seluruh manusia juga cinta kepadaku. Wah, luar biasa ini, Pak. Dicintai oleh Allah dan dicintai oleh siapa? Kita semua. Satu sama lain, Pak, ada cinta yang sebenarnya. Dicintai oleh semua manusia yang ada di dunia ini. Lebih-lebih Allah juga cinta sama kita. Faqala, maka dijawab
oleh Rasulullah, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah terhadap dunia, sikapi dunia itu sesuai dengan perintah Allah. Ya, jangan mencinta, jangan menghamba kepada dunia. Zuhudlah terhadap dunia, yuhibbukallah, pasti Allah mencintaimu. Itu pertama, Pak. Nanti saya akan bahas apa maknanya ini. Kemudian wazhad fima 'indan nas yuhibbukan nas. Rawahu Ibnu Majah. Kemudian zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Jadi Pak, kalau sampai ngelihat saudara kita punya jam baru, sampai tidak kepikiran, Pak. Melihat saudara kita punya HP baru, sampai tidak merenung terus, jemaah sekalian. Melihat tetangga sampean punya mobil baru, sampean lapang dada, Pak, alhamdulillah. Bahkan sampean berdoa, mudah-mudahan saya juga memiliki hal yang sama. Minimal ikut bahagia melihat saudaranya, tetangganya bahagia. Itu namanya zuhud, Pak, terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Tidak ada hasad, tidak ada iri, tidak ada kedengkian, tidak ada kecemburuan. Itu namanya izhad fima indan nas. Pasti semua orang cinta kepadamu, yuhibbukan nas. Nah, saudara, ini hadis menunjukkan bahwa Allah sangat suka kepada manusia-manusia yang seperti itu, mensikapi dunia proporsional. Bukan tidak cinta dunia, Pak. Sampean diturunkan ke dunia untuk mengurus dunia. Dan mohon maaf, sekarang yang ngurus dunia bukan kita, Pak. Yang ngurus dunia siapa? Orang-orang di luar kita. Kalau secara global, kalau tidak Yahudi, ya Nasrani. Yang Allah mengatakan walan tarda, ya, angkal Yahud walan Nasara. Terus dunia ini diserahkan pada mereka, Pak. Kita ngekor, enggak. Kita yang seharusnya mengendalikan dan mereka ngekor kepada kita. Sebab kalau dunia dipakai oleh mereka, Pak, jadi hancur dunia ini. Perang di mana-mana, ya, narkoba di mana-mana, perjudian di mana-mana. Apalagi jemaah sekalian, semua kerusakan dunia itu dipakai begitu oleh mereka. Tapi kalau kita umat Islam yang mengendalikan dunia ini, Pak, ngikutin aturan Allah. Ya gimana sampean kemudian memahami zuhud, tidak suka dunia? Gimana sampean bisa mengeluarkan zakat kalau sampean tidak cinta dunia? Dan zakat ini rukun Islam, iya kan? Silakan cari dunia, Pak. Tinggal ketika mencarinya itu ikutin saja perintahnya Allah. Dan harus ada keyakinan kita sudah dikapling rezeki kita dunia ini oleh Allah kepada kita. Tinggal sampean mengeluarkan potensi kebaikan sampean, kebaikan jenengan, Pak, untuk menggali dunia sebanyak-banyaknya. Dan kita letakkan di hati kita, kemudian di tangan kita, kemudian siap dikendalikan oleh hati kita untuk dibawa ke mana? Ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Gimana sampean jenengan akan bisa melaksanakan ibadah haji, Pak, kalau tidak punya dunia? Kalau tidak bisa memiliki kaplingan dunia Allah siapkan kepada kita, dan jenengan yang paling dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard.
Dan sengaja kami, kata Allah, sakhkhara lakum, Allah yang telah memudahkan buat kalian semua. Mentaskhir, Pak, apa yang ada di langit, di bumi ini untuk kalian semua, untuk kita manusia, Pak. Dan manusia yang dipilih oleh Allah sebagai khalifah yang sebenarnya ya kita umat Muhammad ini, membawa misi risalah yang jelas, risalah kenabian itu. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah zuhud yang kita inginkan, yang kita akan bahas zuhud. Sehingga para ulama mengartikan apa makna zuhud itu bermacam-macam, jamaah sekalian. Saya hanya tertarik dengan satu pendapat, dan ini di mana-mana saya menyampaikan, ini yang paling pas dengan dunia kita saat ini, ma'asyar muslimin, oleh seorang ulama-ulama kita, namanya Yunus ibn Maisarah. Beliau mengatakan, laisa zahadatu fid dunya bitahrimil halal wala idha'atil mal. La, bukanlah zuhud itu orang terhadap dunia ini orang yang kemudian mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Saya masih teringat dulu, Pak, zaman tahun 70-an 80-an, para ya rahimahumullah jami'an, mereka beristihad sesuai pada masanya, Pak, ya. Pingin zuhud, pingin dekat dengan Allah. Kalau makan apa, Pak? Nasinya nasi putih, dan tidak boleh banyak-banyak. Kuahnya air putih. Kuahnya apa? Air putih, Pak, bukan lodeh, Pak, bukan rawon. Sebab nanti kalau dia makan rawon, di situ ada daging, itu dagingnya daging sapi, nanti sifat kesapiannya akan muncul pada orang itu. Dari mana pemahaman itu? Allahu a'lam. Kalau dia makan kambing, nanti sifat kekambingannya, Pak, muncul pada orang itu. Jadi nasinya apa? Nasi putih, tidak boleh banyak. Kuahnya air putih. Terus garamnya bukan garam Himalaya, ya, garam apa? Garam putih juga, Pak. Garam putih, Pak, ya. Akhirnya apa, jemaah sekalian? Kurang gizi, Pak. Kurus, cekik. Terus masuk rumah sakit, operasi 2 hari, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini salah, Pak, menempatkan zuhud. Saya selalu mengatakan, sezuhud-zuhudnya kita, tidak ada, Pak, yang lebih zuhud daripada Rasulullah. Contoh manusia teladan bagi kita semua sepanjang kehidupan umat manusia itu Rasulullah. Nabi itu, jemaah sekalian, kalau jenengan baca, Pak, tentang Syama'il An-Nabawiyah, performa Nabi secara fisik, bagaimana cara makan Nabi. Nabi itu katanya, Pak, tiap hari tidak pernah lepas dari susu kambing. Tapi tidak 2 gelas, Pak. Ya, apa? 1 gelas kub min halib dari susu kambing itu. Itu perasan langsung, Pak, dari susu kambing. Sampai tidak pernah nyoba, ya. Kalau saya pernah nyoba, langsung diperes. Pertama ngeri juga, Pak. Ishtab ya, Allah ishtab. Tidak bisa, saya bilang. Tapi begitu diminum, Pak, subhanallah, itu hangatnya pas, Pak. Tidak terlalu manis, juga tidak terlalu tawar, Pak. Nikmat luar biasa, ya, Mak. Dan itu kebiasaan minuman Nabi, Pak. Nah,
Dan tiap hari Nabi tidak pernah lepas dengan al-aswadan itu jemaah, sekalian, susu dan korma. Kormanya Nabi apa jemaah sekalian? Antum tahu kan? Ajwa itu Pak. Dan ajwa itu kualitas korma, bukan ajwa-ajwaan Pak ya, tapi ajwa betulan. Itu kalau ajwa betulan Pak, harganya 1 kilo itu 60 sampai 70 real. Bukan yang bantingan di pinggir jalan di Madinah itu Pak, yang 30 real, 20 real. Nyampe di Indonesia Pak, dibuka basah semua. Ajwa kering jemaah sekalian. Itu hampir punya sakit gigi Pak. Masuk ke lubang gigi sampai tidak sakit sampai makan korma itu jemaah sekalian. Dia sesuai dengan harganya Pak. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah Nabi makan jemaah sekalian bersama Abu Bakar 1 paha kambing sendirian. Tapi tidak tiap hari. Kalau kita kan tiap hari Pak, itu tidak zuhud jemaah sekalian. Tidak zuhud Pak. Kayaknya kita terjebak dengan pembahasan saya kemarin, bahayanya fudulut ta'am. Ada dimakan, tidak ada Nabi yang standar jemaah sekalian. Zuhud itu Pak bukan tidak cinta dunia. Cintai dunia tapi proporsional sesuai dengan kebutuhan kita masyarakat muslimin. Kita makan kan tidak untuk sekedar makan kan Pak ya. Tapi makan itu punya nilai. Bagaimana bisa kuat adalatuna, otot-otot dan persendian kita Pak jadi kuat. Dan niat kita makan untuk supaya kita lebih semangat beribadah kepada Allah, bukan semangat bermain game Pak. Bukan semangat tidur jemaah sekalian. Sekarang banyak orang makan Pak tapi tidur. Bangun-bangun gemuknya enggak bisa dikawal jemaah sekalian. Nah, saudara, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, saudara, apa zuhud itu? Bukan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Jangan, Pak. Bahkan ada ayat ya, sampai Nabi ditegur pula. Lima tuharrimu ma ahallallahu lak, kenapa engkau berani-beraninya mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Tidak boleh Pak. Zuhud sudah cukup segini saya, tidak juga Pak. Wala idha'atul mal, tidak mau dengan harta, punya langsung dibagi, sampai tidak berfikir untuk dirinya sendiri, tidak bagus juga. Nah, apa zuhud itu? 3 hal. Inilah yang kemudian menjadi topik pembicaraan inti kita malam ini. Walakinna az-zahada fid dunya, zuhud terhadap dunia itu pertama, antakuna bima fi yadillah awsak minka bima fi yadika. Engkau punya perasaan merasa bahwa apa yang ada di tangan Allah itu lebih kokoh Pak daripada apa yang ada di tangan kita ini jemaah sekalian. Orang zuhud ini ma'asyar muslim, setiap dia mendapatkan karunia dunia Pak, dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh Allah, tidak ada apa-apanya. Yang saya cari yang ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi zuhud itu ayyakuna bima fi yadillah, merasa betul saya punya rumah Pak, saya punya mobil, tapi dibandingkan dengan apa yang Allah siapkan rumah saya di surga, tidak ada apa-apanya ini jemaah sekalian. Saya punya kendaraan Pak, tapi dibandingkan dengan kendaraan yang Allah siapkan saya di surga, tidak ada apa-apanya kendaraan saya. Sehingga rumah saya, kendaraan saya, semuanya untuk saya jalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu zuhud. Sehingga merasa ma'asyar muslimin, apapun yang dia miliki itu titipannya Allah, itu miliknya Allah, dan Allah percaya kepada kita, dititipkan kepada kita. Terus kita sikapi Pak, ini milik Allah bukan milik saya. Walaupun sampai berusaha Pak, dengan kecerdasan kita, dengan kepiawaian kita, banyaknya jejaring kita, ilmu yang kita gali, ilmunya dibutuhkan sama umat, terus kemudian menghasilkan dunia ini. Hati-hati jemaah sekalian, selalu dikaitkan, saya bisa begini, ini semua karunia dari siapa? Allah Subhanahu. Itulah zuhud jemaah sekalian. Makanya
makanya nanti sampean jangan kaget. Contoh-contoh zuhud itu Pak, bukan Abu Hurairah, bukan Salman Al-Farisi, bukan Ammar bin Yasir Pak, bukan Bilal bin Rabah. Mereka sudah zuhud dengan sendirinya sudah Pak. Tapi rata-rata yang diangkat kisah-kisah zuhud itu siapa? Abu Bakar As-Siddiq, Uthman bin Affan. Terus sahibuz zuhud inda sahabat siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Jubair, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam. Subhanallah, kalau boleh saya garis bawahi Pak, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, itulah sahabat-sahabat zuhud semua jamaah sekalian. Konglomeratnya para sahabat. Tapi mereka meletakkan dunia itu Pak di tangan mereka, tidak letakkan di mana? Di mana? Di hati mereka Pak. Begitu nanti ada panggilan Allah, zuhudnya muncul Pak. Diminta sama Allah, alhamdulillah. Apalagi yang minta Rasulullah langsung ya mas sekalian. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jadi apa yang dia miliki ini Pak mau ditukar dengan dagangannya Allah Pak. Dia berbisnis dengan Allah. Inna Allah ashtara, Allah membeli Pak. Sampai pakai kata-kata membeli. Kenapa Allah sampai kata-kata membeli Pak? Karena manusia kalau sudah bicara jual beli senang semua. Ada untung rugi di situ ya. Inna Allah ashtara, Allah membeli dari orang-orang beriman itu. Apa yang dibeli oleh Allah? Jiwanya dan hartanya dengan harga apa Pak? Al-Jannah. Jannah ya akhi, sil'atullah, barangnya Allah Pak, dagangannya Allah, itu surga. Ikhwatal iman, makanya sahabat dulu Pak ketika perang senyum Pak. Kita kalau perang, halo, ini belum diuji perang namanya Pak. Alhamdulillah ya, Gaza sudah dimenangkan oleh Allah Pak. Sudah terjadi gencatan senjata jamaah sekalian. Alhamdulillah. Kenapa? Iya, tapi sudah keputusan. Bahkan Biden sudah mengeluarkan statementnya segala macam. Luar biasa. Di emak-emak mereka melihat dunia ini jamaah sekalian. Ya gimana? Saya juga mau mati kok. Bahkan hidup yang sebenarnya bagi orang-orang yang sudah zuhud Pak, itu kehidupan akhirat. Kalau bahasa Nabi, la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan. Kehidupan yang sebenarnya itu kehidupan apa Pak? Akhirat ya. Kalau dunia ini ya akhir karim, ya termasuk saya ini Pak, semua bukan termasuk, semua kita yang jamaah sekalian, paling kita menikmati 60, 70, tua-tua dikit 80, lebih tua lagi 90. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rugi Pak kalau kita hanya berpikir dunia saja Pak. Sukses kita yang sebenarnya kalau kita sukses akhirat. La aisha illa aishul akhirat. Tidak ada kehidupan. Kehidupan sebenarnya itu kehidupan akhirat. Bapak Ibu, inilah contoh-contoh yang digambarkan Rasulullah dan dicontohkan Rasulullah, kemudian dipraktekkan oleh sahabat-sahabat sekitarnya Pak yang menopang dakwah Rasulullah. Semuanya zahadah, ahli zuhad, ahli zuhud. Masih ingat kisah dalam perang Tabuk ya? Perang itu perang yang Masya Allah dibutuhkan Pak akomodasi yang lengkap. Dan saat itu Nabi Pak menyengaja dipanggil satu persatu para sahabat, apa kontribusi kalian terhadap perang ini? Loh,
kalau udah perang ya, apalagi Nabi yang sudah mengomandokan, Pak. Jangankan hartanya, nyawanya pun juga siap untuk dikorban, apalagi harta, Pak. Apalagi harta. Allahu Akbar. Sayyidina Umar, yang kisah-kisah zuhud paling banyak terjadi pada Sayyidina Umar, jamaah sekalian. Bagaimana zuhudnya Sayyidina Umar, kita semua tahu, jamaah sekalian. Kata Umar, sekarang aku akan mencoba untuk mengalahkan saudaraku Abu Bakar. Setiap infak aku kalah terus. Setiap ada peluang amal saya aku kalah terus. Sekarang akan kutunjukkan. Apalagi Nabi menawarkan diri kepadaku. Dan Umar datang duluan, Pak, menunjukkan semangat fastabiqul khairatnya dengan Sayyidina Abu Bakar ini. Ya Umar, tumben kau datang duluan, kata Nabi ini kalau bahasa saya, Pak, ya. Ya Rasulullah, apa itu aku persiapkan? Engkau tahu ya Rasulullah, separuh hartaku di jalan Allah aku serahkan kepadamu. Separuh loh, Pak. Separuh, Pak. Halo, bukan 1/5, Pak. Separuh. Kalau orang-orang Syiah kan 1/5, Pak, khumusnya. Bukan 2,5% kalau kita, Pak. Zakat kan 1/40 ya. Ini separuh. Jadi kalau punya 2 rumah, Pak, 1 rumah langsung diberikan pada Rasulullah. Jual semua untukmu ya Rasulullah. Punya 2 mobil, 1 mobil, Pak, diserahkan semuanya. Saya masih belum bisa, Pak, mempraktekkan ini, masih belum bisa. Bisa mungkin kalau sama untuk orang tua, Pak, ya, untuk orang tua. Tapi untuk bab-bab yang lain masih perlu latihan ini, Pak sekalian. Ya minimal tidak bisa Sayyidina Umar ya 5%-nya, ya 10%-nya, ya mencobalah bisa gitu. Tapi ini enggak mainin separuh. Kata Nabi, zalika malu, itu harta yang sangat menguntungkan, kata Nabi. Sahabat-sahabat macam-macam jamaah sekalian. Tiba-tiba datang sahabat karib beliau yang namanya Abu Bakar juga. Abu Bakar ini dikenal, Pak, orangnya tawadhu, kurus, beka, sensitif, Pak, nangisan. Kalau bahasa sekarang cengeng. Betul. Dengar ayat sedikit, Pak, nangis Abu Bakar. Makanya Nabi ketika sakit itu yang menghambat, Pak, Aisyah, Pak. Jangan ya Rasulullah, abiku suka nangis, katanya. Aku khawatir terbawa pada sahabat yang lain. Tetap dipanggil, Pak. Abu Bakar itu menggantikan dia. Ini sinyal kalau nanti pengganti pemerintahan setelah Rasulullah siapa? Sayyidina Abu Bakar ini datang tawadhu. Berapa kau siapkan ya Abu Bakar untuk perjuangan ini? Ya Rasulullah. Wah, ini lebih dahsyat lagi, Pak. Apa yang kau lihat dari seluruh kekayaanku ini, aku persembahkan di jalan Allah dan di jalanmu ya Rasulullah. Tidak gampang, Pak. Dibuat 0, Pak. Saldonya itu dibuat apa? Dibuat apa? 0, saldo sudah. Kalau di rekening dibuat kosong, 0 saldo, Pak. Dibuat 0. Semuanya untuk ya Rasulullah, gitu. Umar melihat, Pak, sampai katanya Umar, Pak, tertegun, Pak. Wallahi, kata Sayyidina Umar, sejak saat itu aku tidak pengen lagi untuk fastabiqul khairat dengan Abu Bakar dalam urusan infak ini, gitu. Selesai itu. Ini zuhud, Pak. Ini zuhud. Ya, zuhud itu, Pak, Allah didahulukan daripada kepentingan pribadi. Ini miliknya Allah. Allah minta, ya kembalikan lagi kesempatan supaya tidak jadi beban, Pak. Kenapa? Orientasi apa jemaah sekalian? Akhirat, Pak. Ayyakuna bima fi yadillah awsaq bima fi yadika. Karena dia merasa apa yang ada di tangan Allah, yang dimiliki Allah itu lebih kokoh, Pak, lebih abadi daripada apa yang saya simpan ini. Orang zuhud itu, Pak, setiap ada peluang kebaikan jelas. Itu zuhud jemaah sekalian. Tidak banyak mikir, Pak. Asal tepat sasaran ya, tepat sasaran jemaah sekalian.
Ya kalau sudah Rasulullah Pak yang minta pasti tepat sasaran ya. Jangan tanya bagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jangan tanya, saya berkali-kali menyampaikan ilustrasi ini, siapa Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini jamaah sekalian, itu sampai begitu kayanya kata Nabi, nanti masuk surga itu ya Pak, itu merangkak. Merangkak itu bukan karena dia dihujat karena banyak dunia, enggak Pak, karena terlalu banyak saksi-saksi sahabat yang menikmati pembagian rezeki yang didapati oleh Abdurrahman dibagi pada semua orang, semua menyaksikan, sehingga masuk surganya orang kata, ya Rasulullah, aku jadi saksi Abdurrahman ini, aku bisa syahid karena dibantu oleh Abdurrahman ini. Abdurrahman tertawa, terus senyum, terus mau langkah lagi, ya para janda Pak yang angkat tangan semua Pak, aku bisa terus mengawal anak-anakku, yatim-yatimku kan dibantu oleh Abdurrahman ini gitu. Abdurrahman tersenyum, tapi tidak masuk ke surga Pak, cepat-cepat gitu, karena begitu banyaknya persaksian yang indah menimpa kepada siapa? Abdurrahman bin Auf ini. Itu zuhud Pak. Jadi zuhud ini itu untuk orang-orang yang mampu Pak, orang-orang yang dahef tapi dia tepat sasarannya ma'asyar, itu zuhud Pak. Nah saudara, ini yang pertama jemaah kalian, ayyakuna bima fi yadillah awsak minka bima fi yadika. Dia merasa betul bahwa apa yang ada di tangan Allah dibandingkan apa yang ada di tanganku dunia ini, aku lebih mendahulukan apa yang dimiliki oleh Allah SWT. Saya kembalikan lagi kepada Allah SWT, dan merasa betul apa yang saya punya ini titipannya Allah SWT gitu. Itu zuhud Pak. Oke. Yang kedua apa ma'asyar muslimin? Antakuna haluka fil musibati wa haluka illam tusib biha sawa. Orang zuhud itu Pak, ada musibah, tidak ada musibah Pak, kondisinya sama. Orang zuhud ini ma'asyar muslimin, ketika ada benturan Pak dalam hartanya, ada musibah menimpa kepadanya, dia tersenyum Pak, dia tenang aja. Iya ngasih sama saya Allah, sekarang diambil lagi oleh Allah lewat kebakaran Pak, lewat kecelakaan, lewat apa segala, ya sudah, Allah punya takdir begitu. Ada musibah, orang zuhud itu Pak tidak ada musibah sama, karena merasa bahwa apa yang dia miliki semua titipannya Allah. Ini sekaligus Pak bisa mengukur kita semua Pak ya, tentang zuhud kita Pak. Kadang-kadang kita Pak kehilangan 100.000 Pak, kayak kiamat kita ya. Marah sana marah sini, tidak senyum, terus curiga sama istri terus Pak. Itu bukan orang zuhud Pak. Orang zuhud ini jemaah sekalian, hatta habis entek, tidak apa-apa, alhamdulillah, semakin ringan bagi saya. Yang penting enteknya Allah yang membuat saya entek, membuat saya habis. Ada musibah, dia kembali pada Allah. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Selesai sudah Pak. Itu zuhud. Tidak ada musibah Pak, lancar, dia juga semakin hati-hati Pak. Aduh, Allah nitip lebih banyak lagi, saya bisa tidak menjalankan ini semua gitu. Tiba-tiba saya naik pangkat Pak, naik posisi, gaji 2 kali lipat gitu. Dan leluasa Pak, karena kita sudah punya link yang enak jemaah sekalian. Bisa tidak Pak? Ini semua karunia dari siapa? Allah. Tidak membanggakan diri Pak, bahkan berpikir Allah ngasih kesempatan peluang amal saleh bagi saya, mau dialokasikan kemana ini semua ini. Orang zuhud ya akhil karim, ketika antum sudah haji Pak, berpikir Pak, orang tuaku sudah haji belum ya, mertuaku sudah haji belum ya. Orang zuhud Bapak, ketika sampai sudah umroh Pak, sampai nanya Pak, kanan kiri sampean Pak,
kakak adik saya sudah umrah atau belum? Dan sampai tidak capek-capek lagi Pak. Sampai ketika mengumrahkan orang Pak, sampai mendapatkan pahala yang utuh Pak. Utuh tuh. Sampai tidak capek-capek ke sana Pak. Ya, orang juga mendoakan kita Pak. Iya kan? Itu hanya orang berpikir zuhud Pak yang memahami seperti itu, ma'asyar muslimin. Masjid butuh pelebaran, butuh beli tanah lagi untuk ini kesempatan untuk saya mengembalikan harta saya ke jalan Allah SWT. Itu zuhud Pak. Itu zuhud. Sehingga nanti ketika kebalikannya ada musibah Pak, tiba-tiba motor anak kita Pak, ini kan sekarang banyak ini Pak, banyak apa? Banyak pencurian motor sekarang. Enggak tahu kenapa ini, fenomena apa lagi nih Pak, di mana-mana. Subhanallah, sampai senyum, subhanallah. Dia tetap lapor, tetap ya, mencari hak kita, tapi ya ketemu ya sudah. Yang punya Allah, Allah punya takdir, ya diambil lagi, cuma dengan caranya diambil dengan cara yang tidak benar oleh orang lain. Dan kita berdoa Pak, mudah-mudahan yang ngambil motor anak saya dibuka hatinya oleh Allah SWT. Sampai dalam kondisi terzalimi Pak, berdoa dengan doa yang baik kepada orang yang menzalimi kita Pak. Itu zuhud ya. Tidak gampang loh ini Pak, tidak gampang. Ada musibah. Musibah ini masyarakat muslim bukan hanya musibah finansial Pak, musibah perasaan, musibah apa saja. Zuhud disikapi dengan tenang. Karena saya berjalan di atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi khalaqakum wa ma ta'malun. Dialah Allah yang menciptakan kamu dan menciptakan amal-amal kamu ke depan, Pak. Selama kita berada di garis Allah, Pak, di atas syariat Allah, di atas ada musibah, Pak, ya sudah, senyum saja. Allah sedang mencintai saya. Itu zuhud, Pak. Tiba-tiba masuk rumah sakit, Pak, setelah dicek, Pak, Masya Allah, divonis sama dokter ada kanker di 4 dunia. Bayangkan, Pak. Orang zuhud, Pak, senyum, tidak berpikir, aduh, satu mobil habis itu. Ya memang habis, Pak, bakal habis, tapi tidak apa-apa. Yang ngasih sakit siapa? Allah. Dan Allah menyuruh kepada kita untuk sembuh. Ketika saya sembuh, saya bisa lagi ke masjid. Habis entek, bismillah, labbaik Allahumma labbaik. Sampai enggak ngeluh sana, ngeluh sini, ada kok. Itu zuhud, Pak. Orang zuhud, Pak, tidak ingin menunjukkan masalahnya pada orang lain, Pak. Dia tunjukkan semua masalahnya pada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Itu orang zuhud, Pak. Semuanya dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Ada sesuatu yang menyenangkan, musibah yang menyenangkan, dia kuat rasa syukurnya kepada Allah. Ketika ada musibah, dia juga kuat rasa sabarnya dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu zuhud. Itu yang kedua, Pak, ya. Jadi yang pertama apa tadi? Apa yang ada di tangan Allah dibandingkan apa yang ada di tangannya, lebih yakin kepada apa yang dimiliki oleh siapa? Sehingga merasa apapun yang dia miliki itu ini titipannya Allah. Saya harus kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada musibah, tidak ada musibah, Pak, kondisi orang itu tetap sama, Pak. Yang ngasih musibah Allah, ya, yang ngasih rezeki juga Allah. Ya, apapun kita berjalan di atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga apa, ma'asyar muslimin? Zuhud itu ini juga ujian, Pak, buat kita semuanya. Ayyakuna madihuka wa dhammuka fil haqq sawa. Jenengan dipuji sama orang, atau diremehkan sama orang, tetap, Pak, kondisi sampean tidak berubah. Mohon maaf ya, buat yang suka memperhatikan masjid ini, Pak, terutama takmir, ya. Takmir, Pak, ada saja orang yang mengkritisi sampean, Pak. Dan biasanya yang banyak mengkritisi orang-orang yang tidak pernah ke masjid, Pak, yang jarang ke masjid. Ya, tapi sampean tenang, tidak mau terpengaruh dengan omongannya orang. Sampai yang sudah bantu ini, terus orang itu, Pak, tidak ada pujian sama kita, tidak ada ucapan terima kasih sama kita, bahkan memfitnah kita. Sampai tenang,
Karena saya juga membantu yang menyuruh Allah kok. Dan uang yang saya berikan juga uangnya Allah kok. Orang itu mau ucapkan terima kasih atau tidak, itu bukan urusan saya. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Apapun yang saya berikan kepada mereka semua jamaah sekalian, mencari ridhonya Allah. Saya tidak berharap la nuridu minkum jazaan, saya tidak berharap ucapan terima kasih, Pak. Juga tidak berharap balasan, Pak. Tidak berharap balasan, juga tidak berharap ucapan apa? Terima kasih. Saya hanya berharap balasan dari siapa? Allah, dan diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Halo, yang suka berbagi, Pak. Ya. Orang itu enggak ada terima kasihnya, itu bukan orang zuhud, Pak. Saya kurang apa? Ya kurang ikhlas, jelas. Jelas sudah itu, Pak. Ya kan suka muncul, Pak. Saya kurang apa? Apa yang tidak saya berikan pada orang ini? Habis, Pak, entek. Itu bukan zuhud, Pak. Orang zuhud tersenyum aja, Pak. Antum diapresiasi sama orang ketika ngasih, enggak. Yang penting saya sudah menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tetap, Pak, ya, tetap bagi kita yang difasilitasi sama orang seperti itu, jangan lupa ya, ucapan apa? Ucapan apa? Terima kasih. Karena ada hadis Nabi mengatakan pada kita, man lam yashkurin nas la yashkurillah, la yashkurullah. Barang siapa tidak berterima kasih kepada sesama orang manusia yang telah berbuat baik pada kita, berarti orang itu tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap, Pak, kita ucapkan apa? Tapi ketika mengucapkan terima jangan berlebihan, Pak. Ucapkan saja jazakumullahu khairan katsira, ahsanallahu, ya, ahsantum wa ahsanallahu alaikum. Pakai apa? Bahasa-bahasa yang membuat kembalikan semua pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti, Pak, karena sampean saya bisa jadi sehat begini gitu. Karena bantuan sampean saya bisa keluar. Wah, ini membuat orang yang bantu, Pak, jadi tidak ikhlas. Bagi kita yang menerima pujian seperti itu, Pak, jauhi, Pak. Jangan menikmati pujiannya orang. Orang zuhud, Pak, tidak suka pada pujian, tidak suka dipuji, juga tidak takut apa? Cercanya orang. Dikatakan oleh kitab ini oleh Yunus bin Masyarah, ayyakuna madihuka, orang yang memujimu dan orang yang apa? Yang mencelamu sama kondisinya. Saya tidak peduli pada semua itu. Dipuji alhamdulillah, enggak dipuji pun tidak apa-apa. Dikritisi alhamdulillah, tidak dikritisi pun tidak apa-apa. Yang penting saya tidak dikritisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang zuhud. Hati-hati, ini entar lagi mau Ramadan ya. Mau Ramadan, Pak. Ini bulan kita sudah berada di pertengahan bulan apa? Bulan Rajab, bulan meningkatkan amal saleh. Monggo, Pak, muliakan bulan ini dengan berbanyak amal saleh. Hati-hati, Pak, nanti ketika sampai ngasih takjil segala macam. Sesuatu yang bersyukur kita, Pak. Karena sampai dilibatkan dengan amal kebaikan. Sampai ketika ngasih takjil, Pak, ucapkan terima kasih. Terima kasih ya, antum telah memudahkan kami berinfak di sini gitu. Duluan, Pak, minta terima kasih pada takminnya, Pak. Jangan kita berharap takminnya nggak ada ucapan terima kasih ini, terus besoknya ada infak lagi, Pak. Itu bukan zuhud. Orang zuhud, apapun yang dia berikan, ya sudah lepas. Ini perintah dari Allah. Saya menjalankan perintahnya Allah. Dipuji nggak dipuji, tetap kondisi kita, Pak. Kondisi kita. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah, Pak, pembahasan zuhud ke depan yang akan saya butuh 2 pertemuan bahas masalah ini. Mudah-mudahan jamaah sekalian, apapun yang sudah Allah berikan kepada kita, bisa kita sikapi, Pak. Begini. Tolong disadari, ma'asyiral muslimin, rezeki ini, Bapak, yang akan Allah kaplingkan pada masing-masing kita ini, Pak, sudah ada takarannya semuanya. Sudah ada apa? Sudah ada batasannya semua. Bagi yang sukses,
Yang berhasil Pak, jangan membanggakan diri. Bangga diri itu tidak zuhud Pak. Apalagi kemudian mengkait-kaitkan Pak, banding-bandingkan dengan orang lain, itu bukan orang zuhud Pak. Saya sudah umrah duluan, beliau masih belum ini. Itu bukan zuhud Pak. Nanti ada Pak zuhud-zuhud dalam ibadah, zuhud dalam amal saleh, dibahas detail oleh ulama-ulama kita, ma'asyar muslimin. Kaitkan Pak, semua apapun yang menimpa kepada kita, kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti sampai mensikapi dunia ini, ma'asyar muslimin, proporsional Pak, sesuai dengan apa yang diperintah oleh Allah kepada kita semua. Kita tidak menghamba kepada dunia. Kita tidak apa namanya? Tidak kemudian larut Pak dengan kehidupan dunia, di mana Allah mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya. Tapi kebanyakan kalian manusia ini terpengaruh dengan kehidupan dunia. Wal akhiratu apa? Khairun dan abqa, lebih baik dan lebih kekal. Kalau dunia di sini Pak, kekalnya berapa lama jemaah sekalian? Ada sampai 100 tahun? Tidak juga. Perusahaan-perusahaan Pak, ya Allah. Ya sudahlah, nanti saya kemana-mana nih Pak. Saya kemarin berjalan Pak ke Jakarta, 2 hari saya di Jakarta. Masya Allah, dibersama dengan orang-orang yang luar biasa secara finansial. Saya melihat Pak, bagaimana orang tua mereka dulu, semua dimakan waktu Pak. Untung saya jadi saksi akan kebaikannya orang ini, jemaah sekalian. Tidak ada Pak yang abadi, tidak ada yang abadi. Jangankan kita, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi Pak, nabi kita, panutan kita, juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan untungnya Pak, yang membahagia, yang membuat kita terkesima itu Nabi Pak meninggal dunia tidak ada 1 rial pun Pak, 1 dinar pun, 1 dirham pun di kantong Nabi Pak. Ma taraknahu sadaqah, apa yang tertinggal pada diriku ini semua sedekah semuanya, kata Nabi. Bahkan Nabi sampai mengharamkan Pak, dunia ini dinikmati oleh anak cucunya, anak turunannya Pak. Turunan Nabi Pak, keluarga besar Nabi tidak boleh menerima zakat, tidak boleh makan zakat Pak. Tapi kalau hadiah diterima sama Nabi. Tapi kalau zakat ada yang lebih berhak, itu zuhud Pak. Kalau kita kan tidak Pak ya. Justru kalau Ramadan pikiran kita, wah zakat bakal banyak ini. Itu enggak zuhud Pak. Ngalir saja Pak. Kalau antum merasa dapat hak zakat, terima dan bersyukurlah pada Allah, itu zuhud Pak. Dan mudah-mudahan apa yang saya terima dari zakat ini saya bisa mengalokasikan ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul Pak. Ya. Dan antum ketika sudah tiba Ramadan tersenyumlah Pak. Ada peluang untuk menunjukkan zuhud kita yang sebenarnya, untuk melipat gandakan amal saleh kita Pak. Sedekah yang paling baik, sedekah di bulan Ramadan. Bacaan Quran yang paling baik, bacaan Quran di bulan Ramadan. Salat malam yang paling baik, salat malam di bulan Ramadan. Semuanya di bulan Ramadan Pak. Tunjukkan zuhud kita yang sebenarnya, ma'asyar muslimin. Antum masih takjil Pak, ada asal-asalan. Tidak mau Pak main tawar-tawar menawar Pak. Cari mana kira-kira yang paling murah Pak, antara 12,5 dengan harga 10.000 gitu. Nari 10.000. Tapi yang akhirnya Pak, pahalanya minimalis juga Pak. Karena harganya murah, pahalanya juga murah juga Pak. Saatnya sampean berbagi Pak pada saudara kita Pak. Berlomba-lomba Mas, tunjukkan zuhud kita yang sebenarnya Pak. Kaplingkan. Inilah bab yang akan kita bahas. Mudah-mudahan semua rezeki yang Allah berikan pada kita Pak, kita sikapi dengan rasa zuhud sesuai dengan apa yang diinginkan Rasulullah kepada kita dan diperintahkan oleh Allah kepada kita semua. Kita juga berdoa mudah-mudahan rezeki kita Pak, rezeki yang halalan, tayyiban, katsiran, wasi'an, mubarakan Pak ya. Dan setelah itu semua kita bisa mengalokasikan Pak dengan bab yang kita bahas, zuhud karena Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah dikembalikan lagi kepada siapa? Kepada Allah, dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da bi rahmatika ya akramal akramin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salahas sa'ati wal barakati fil awqat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina bi rahmatika ya akramal akramin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.